miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Lalat yang mati menyebabkan urapan. Dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Halo, apa kabar? Selamat siang. Bagaimana hari ini? Ada sukacita? Amin, haleluya. Boleh bangkit berdiri? Yuk. Kasih senyuman yang terbaik. Katakan kepada kanan kiri saudara, di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya. Iya. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan buat kita. Hari ini apa yang sedang kita alami, percaya kepada Tuhan Yesus. Selalu akan ada jalan keluar. Selalu akan ada pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita mau memulai ibadah siang kita hari ini. Kita mau bersehati bersama-sama tentunya. Kita mau berdoa bersama. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan hari ini. Kami antusias, kami bersemangat Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Dari hati kami yang paling dalam,
Biarlah kami mengalir bersama-sama di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya ada sukacita yang melimpah. Ada kuasa-Mu dinyatakan. Ada kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus mengalir bersama kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersatu hati dan kami berdoa. Haleluya, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, Dibebaskan. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami Tuhan, umat-umat-Mu, meninggikan nama-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini
kasihan di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah dan mulialah Engkau. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Bahkan Kau hari ini, Kau yang sedang datang dalam pergumulan, Tuhan katakan, tetaplah melekat kepadaku, sebab aku sedang melakukan perkara yang besar dalam hidup. Kau yang sedang terbaring dalam sakit penyakit, mungkin pergumulan berkepanjangan, lihatlah, tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang engkau. Mari kita bawa seluruh hidup kita, mari kita bawa seluruh penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Beberapa saat ini mari Tuhan, arahkan pikiran dan hati kita hanya kepada Dia. Melekat dan mendekatlah kepada Dia. Kalau hari ini engkau merasa buntu dan tidak punya jalan, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat dan melekatlah kepada Allah segala zaman, Allah segala semesta, Allah yang mempunyai segalanya. Dan Tuhan katakan, musuhmu ada di bawah kakimu, sebab kemenangan ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Hari ini, apakah engkau takut kepada Tuhan atau takut kepada dunia? Hari ini, apakah engkau khawatir tentang masa depan? Tapi firman Tuhan katakan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau engkau ada dalam persimpangan jalan, bukankah Tuhan menjadi jawaban? Jangan cari dunia, jangan menyerah, tetapi teruslah melekat dan mendekat kepada Tuhan. Sebab orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bukankah kita orang-orang yang takut akan Tuhan? Bukankah kita orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan? Hari ini jangan takut. Hari ini dunia apapun sedang terjadi, jangan takut. Sebab Tuhan yang kita sembah menjadi teman, menjadi sahabat, dan memberikan jalan keluar, dan memberikan pertimbangan dan hikmat buat setiap kita. Mari kita beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan firman-Nya. Sebab bahagia kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Silakan. Tahun yang benar-benar luar biasa. Melihat kembali perjalanan 1 tahun ke belakang, kita telah terus melangkah berdampingan, membangun rumah ini, melayani dengan segenap hati, dan berbagi pasang surut kehidupan bersama. Kita melihat secara langsung bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang sangat ajaib di setiap acara, di setiap ibadah hari Minggu, dan di komsel kita. Melewati berbagai musim kehidupan, baik suka maupun duka, kami telah menyaksikan kesetiaannya yang sungguh tidak berkesudahan. Melihat gereja ini terus bertumbuh dan berbuah selama lebih dari 2 dekade adalah sukacita terbesar bagi kami. Melihat generasi penerus yang bangkit mengambil tongkat estafet, melayani dengan semangat dan saling mengasihi dengan tulus, membuat hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tahun ini kita benar-benar memberikan segalanya. Kita nggak nahan diri sama sekali. Kita berani keluar dari zona nyaman, melangkah, menjangkau komunitas, berkreasi tanpa batas. Kita bukan sekedar anak muda biasa. Kita adalah generasi yang siap bergerak maju, membawa perubahan, dan memberikan dampak yang nyata bagi dunia di sekitar kita. Tahun ini kita seneng banget. Kita main banyak game seru bareng-bareng kakak Abah Kids. Di sana kita nyanyi, melompat, memuji Tuhan. Terus kita juga tertawa lepas sama teman-teman. Dan yang paling penting, kita belajar kalau Tuhan Yesus adalah pahlawan terhebat kita. Kita suka banget saat kumpul, belajar sama Tuhan, dan main bareng teman-teman di sini. Hari Minggu adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu. Pokoknya seru banget deh. Oke, beri tepuk tangan lagi dong yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Tak terasa ternyata Abalov Taman Palem kita per tanggal 24 Juli kemarin anniversary ke-21 tahun. Wow. Katakan kanan kirinya, happy birthday ya. Ya dong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Palem. Saudara bilang, oh ye. Gitu. Haleluya. Kita bersyukur ya. Kita berdoa supaya gereja kita bisa menjadi berkat tentunya ya. Buat tubuh Kristus, buat banyak di ladang misi dan sebagainya. Dan komsel-komsel kita juga bisa bertumbuh tentunya, bermultiplikasi dan juga menjadi berkat bagi banyak orang tentunya ya. Amin. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, selamat datang. Juga buat yang online ya, selamat datang juga. Gereja kita adalah gereja sel, kita juga semua bertumbuh di dalam komsel. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan rindu mengikuti komsel, ya, dan juga mau bertumbuh bersama-sama, dan juga ingin mengetahui tentang gereja kami, bisa nanti setelah ibadah selesai, datang menghampiri booth welcomer kita, ya. Dan di sana Bapak Ibu boleh tanyakan seputar tentang gereja kita dan juga yang menarik ada souvenir tentunya ya buat Bapak Ibu ya. Ada Mas Ependi, Mas Denny Kurniawan ya. Nah itu welcomer kita ya. Mas Andrew juga. Jadi saudara bisa ketemu ya. Ada Mas Supi juga. Banyak mas-mas di sini ya, jadi bisa Bapak Ibu datang ke booth kita dan tanyakan tentunya. Abalov Palem juga mengundang buat Bapak Ibu untuk terlibat ikut di dalam doa pagi ya. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu libur, doa di rumah tetap ya. Minggu doa juga ya. Jadi doa pagi jam 5 sampai selesai ya Bapak Ibu, mari kita ikuti lewat Zoom ya. Ada tertera di layar kita, saudara untuk link Zoom-nya bisa dicatat ya atau difoto ya. Nah untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan dari rumah tentunya tersedia di amplop
nanti setelah ibadah selesai bisa letakkan atau ditaruh di tempat yang sudah tersedia. Buat Bapak Ibu yang mau memberi, bisa di layar kita ada nomor rekening dan QR-nya, bisa difoto dan juga dicatat ya. Bapak Ibu bisa lakukan lewat transfer juga ya. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa buat persembahan dan perpuluhan kita tentunya ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau memberi dengan sukacita tentunya Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Kami mau memberi Tuhan karena kami percaya melalui pemberian kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan lewat pemberian kami Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dijangkau. Dan gereja kami Tuhan jadi berkat dimanapun kami berada Bapak. Dan kami percaya Kau berikan hikmat selalu Tuhan buat pengelola keuangan kami. Agar Tuhan mereka memiliki hikmat untuk boleh tepat Tuhan apa yang kami berikan ini boleh sampai kepada sasaran yang sesuai dan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami memberi dengan sukacita dan kami juga mau berdoa Tuhan buat siang hari ini. Buat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan oleh pembicara. Kami percaya urapi Tuhan lidah bibirnya Tuhan. Sehingga mengalir terus Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu. Perkataan yang berasal dari Kristus Yesus. Sehingga Tuhan benih firman yang ditabur pada siang hari ini. Boleh memberi kekuatan, memerdekakan dan menjadi benih yang kuat dan subur tapi siapkan tanah hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa mempraktekkan setiap firman Tuhan yang dibagikan dan ditabur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu pasti sudah rindu dan tidak sabar lagi. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan sekaligus panatua kita tentunya ya, yang tidak asing lagi. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita sambut Bapak Supianto dan Ibu Nengsi. Shalom. Wih, lemas amat ya karena siang hari ya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya wajah-wajah anak-anak muda di tempat ini, keluarga-keluarga muda dan kita semua. Dan saya percaya ada kasih Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Sehat? Sehat, karena ketika kita sehat, kita maksimal dalam melayani Tuhan, amin. Ketika kita sehat, kita pasti maksimal bagaimana kita hidup intim dengan Dia. Yes. Dan bukan hanya sehat aja sih ya, pada waktu sakit juga sama ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berani berbeda sebagai tema pada hari ini. Katakan berani berbeda. Berani berbeda. Nah, berani berbeda bukan menjadi orang yang antik atau orang yang aneh. Gitu ya. Tapi berani berbeda bicara tentang setia pada kebenaran Kristus. Karena berani berbeda walaupun kita hidup dalam dunia ini, tetapi kita harus berbeda karena kita adalah anak-anak Allah, amin. Oleh karena itu kita harus sepakat dulu nih, kita belajar bersama-sama tentang berani berbeda. Saya bersama dengan istri, itu bukan berarti yang sempurna untuk kita sudah menghidupi untuk berani berbeda tentang kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Dalam beberapa bulan ini kita banyak bicara tentang integritas dan juga komitmen sebagai orang yang percaya. Pertanyaannya, mengapa hal ini penting kita pahami? Karena dunia yang kita hidupi saat ini, yang pertama kompromi sebagai sesuatu yang wajar. Betul? Kalau kita lihat di dalam keadaan situasi dan kondisi saat ini, kompromi itu menjadi sesuatu hal yang wajar dilakukan. Baik di dunia sekuler maupun dunia sosial. Dan kita bisa melihat banyak-banyak hal-hal yang membuat kita juga terengah-engah oleh karena keadaan dan kondisi saat ini. Lalu apalagi? Kejujuran sering dikalahkan oleh kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu saat ini banyak perusahaan-perusahaan bukan lagi mencari orang yang pandai, orang yang pinter. IP-nya 4, IP-nya 3,9. Banyak Bapak Ibu, tapi kesulitan untuk mencari orang yang jujur. Ya, dan kami memang kami juga bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, sulit itu. Lebih dulu sama sekarang tuh polanya berbeda gitu loh ya. Nah, kebenaran disesuaikan dengan keadaan atau situasi dan kondisi. Kebenaran bukan menjadi suatu hal yang utama dalam setiap kehidupan.
Tapi bisa dilihat dari kondisi dan situasinya. Kalau situasinya sudah memepet, kebenaran itu akan diabaikan. Ya, lalu apa lagi? Kesetiaan dianggap tidak lagi penting tanpa disadari kita terbawa oleh arus dunia ini. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang yang sudah mengenal kepada kebenaran Allah itu firman-Nya, yang sudah mencintai firman-Nya, maka kita harus katakan kita harus berani berbeda walaupun kita hidup di dalam dunia ini. Integritas bukan hanya tentang memiliki nama baik, tetapi tentang kesungguhan dalam bersikap tunduk kepada Allah. Komitmen bukan hanya semangat sesaat, melainkan kesetiaan untuk terus taat kepada Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Itulah sebabnya tema berani berbeda menjadi sangat penting bagi kita. Katakan sangat penting. Sangat penting. Ya, kenapa? Karena kita harus berbeda akan dunia ini. Walaupun kita tinggal di dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman, tapi saya percaya, kita percaya sebagai anak Tuhan, Dia yang penolong ajaib yang selalu memimpin kita hidup benar di mata Tuhan. Yes. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini perintah bukan dari saya, bukan perintah dari hamba-hamba Tuhan, bukan perintah dari tim kepenatuan, tapi perintah daripada Yesus Kristus sendiri. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi berkata bicara masalah apa? Pikiran kita, jiwa kita yang harus dialihkan menjadi Kristus yang berkuasa setiap hidup kita. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti kita bisa hidup sempurna ketika kita melekat kepada sang kebenaran itu sendiri. Kita bisa hidup kudus, walaupun kita gak mungkin bisa hidup kudus. Tapi ketika kita melekat kepada sang kebenaran itu, maka kita bisa hidup kudus. Karena yang ngedrive hidup kita bukannya diri kita sendiri. Yes. Tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Maka menjadi murid Kristus menjadi wajib menjadikan Yesus sebagai standar hidup kita. Sebagai orang percaya, bukan standar dunia. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berjanji, Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani sampai saat ini, Dia memberikan adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun selain Dia. Oleh karena itu kita harus bangga karena kita memiliki Allah seperti Dia. Itulah sebabnya berani berbeda bukan berarti ingin tampil lebih baik dari orang lain. Sehingga kita menjadi bangga, sehingga kita menjadi sombong. Dan seakan-akan jadi orang yang suci. Tetapi kita berani berbeda karena hidup yang memuliakan Tuhan. Lewat integritas secara nyata. Berani berbeda karena kita memiliki keyakinan. Berani memilih kebenaran. Berani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita harus mencintai firman-Nya. Kalau kita berkata saya cinta Tuhan. Tapi kalau kita tidak mencintai firman-Nya. Itu artinya harus dikoreksi. Jangan-jangan kita tidak cinta Tuhan. Jangan-jangan kita bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuh berani menolak kompromi. Apapun, dalam keadaan apapun juga. Kebenaran di atas segala kebenaran. Ya, walaupun apa? Mungkin akan mengalami kekurangan. Ataupun juga mengalami sebuah hal yang tidak kita inginkan secara daging. Tetapi Allah ada di pihak kita dan Dia akan memberikan damai sejahtera dan kesukacita yang luar biasa di setiap hidup kita. Dan berani tetap setia meskipun ada tekanan. Makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya. Tetapi Tuhan katakan kita harus pikul salib setiap hari. Pikul salib berarti kita harus menyalibkan kedagingan kita. Menyalibkan ego kita. Menyalibkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena pada akhirnya tujuan hidup kita bukan untuk memperoleh penerimaan dunia, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup di dunia tetapi hidup kita bukan mengikuti nilai dunia. Integritas adalah tetap benar walaupun harus berbeda. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh. Dimulai dari saya. Dimulai hari ini bertobat. Ya, saya pun dalam menyusun firman Tuhan pada sama dengan istri saya harus bertobat terlebih dahulu. Ada banyak hal yang Allah koreksi dalam setiap hidup saya. Tapi yang anehnya kadang-kadang saya jatuh, kadang-kadang saya nggak jatuh. Ternyata saya koreksi ketika saya jatuh karena saya nggak intim lagi dengan dia setiap hari.
Karena coram Deo itu penting kita lakukan setiap saat. Bukan setiap hari. Tapi setiap saat bagaimana kita tetap melakukan hubungan kedekatan untuk kita mengenal kepada Dia pribadi yang sungguh-sungguh yang akan mengubah seluruh kehidupan kita yang tidak benar menjadi benar. Keajaiban Tuhan akan terjadi ketika kita hidup tinggal bersama dengan Dia. Ibrani 4 ayat 13 berkata, integritas yang sejati terlihat ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, tidak ada keuntungan bagi diri sendiri. Itu harus lahir dari keyakinan bahwa Tuhan selalu melihat hati kita. Tuhan tidak melihat rupa kita, tapi Dia melihat hati kita. Hati kita harus sungguh-sungguh bertobat bersama dengan Dia. Sehingga Allah yang akan mengubah sikap hidup kita yang sungguh-sungguh yang mencintai akan Dia. Dan di Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Artinya begini loh Bapak Ibu, dari apa yang kita percaya akan terpancar kehidupan yang benar dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan dari segala bidang kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, hubungan kita dalam komunitas kita. Lalu dari apa yang kita percaya menjadi sumber kehidupan yang memancarkan keluar sebagai saksi Kristus. Kita bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, kita bukan hanya sekedar diselamatkan dan menerima jaminan keselamatan, tapi sesungguhnya Tuhan inginkan setiap kita yang percaya kepada Allah untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah percaya bahwa Alkitab adalah Alkitab yang sempurna? Amin. Ya, berarti apa yang ada di dalamnya sempurna. Termasuk di dalamnya ketika ada begitu banyak menyatakan bagaimana perilaku daripada orang-orang percaya. Termasuk orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Ya. Nah, ada yang kita perlu teladani. Tetapi ada juga yang perlu kita awasi sehingga kita tidak hidup sama seperti hidup mereka. Hari-hari terakhir ini di dalam saat-saat teduh kita bicara tentang begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Ya, tapi hari ini izinkan saya hanya mengambil beberapa orang di antaranya untuk merimain kembali bahwa ada teladan orang percaya yang berani hidup berbeda pada saat zaman itu. Ya, yang pertama adalah Yusuf. Ya, mengalami ujian kekudusan. Ya, kita akan melihat bahwa Yusuf seorang anak muda yang jauh hidup dari keluarganya, namun dia dipilih Tuhan untuk berangkat ke tanah Mesir untuk menjadi seorang petinggi mewakili daripada Potifar di dalam keluarga Potifar. Ya, namun pada saat dia bekerja di sana, dia menjadi seorang pemimpin atau tangan kanan dari Potifar, tapi dia mengalami satu ujian, yaitu ketika istri dari Potifar itu menggoda dia untuk jatuh dalam dosa perzinahan. Yusuf tidak melihat kesempatan ini sebagai sesuatu, sebagai keuntungan. Karena mungkin dia tampan, dia muda, tidak. Tetapi justru dia melihat sebagai dosa di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar apa lewat dari kehidupan ini? Bahwa ada orang yang pada di zamannya bisa berani berbeda karena satu, Yusuf lebih takut kepada Tuhan daripada dia kehilangan jabatan. Nah, ini penting banget buat kita belajar dan mengevaluasi. Apakah hari-hari ini kita mengurangi atau mengindahkan satu kebenaran demi mempertahankan sebuah jabatan atau sebuah kekuasaan. Kita belajar apa lagi? Bahwa Yusuf memilih lari dari dosa daripada dia bermain-main dengan pencobaan itu. Berapa banyak dari kita hari ini kita bermain-main dengan pencobaan-pencobaan dosa-dosa kecil yang kita anggap itu remeh. Padahal kadang-kadang itulah yang akan membuat kita terjerat dan kita jatuh. Kita belajar apa lagi lewat Yusuf? Bahwa integritas seringkali membuat kita kehilangan sesuatu untuk sementara. Tetapi waktu kita berani hidup seperti Yusuf, maka sebenarnya kita akan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Kita belajar apa lewat Daniel? Ya, karena Daniel mengalami ujian disiplin rohani. Daniel hidup di negeri asing dengan budaya yang tidak mengenal Allah.
Ketika muncul larangan untuk berdoa kepada Tuhan, Daniel tidak mengubah kebiasaannya karena setiap hari 3 kali dalam sehari dia berdoa. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga pada waktu ada larangan untuk berdoa, walaupun dia tahu konsekuensinya bahwa dia akan dimasukkan ke dalam gua singa, tapi dia tetap mengambil keputusan untuk melakukan disiplin rohani itu. Nah, kita bisa belajar apa dengan Daniel ini? Disiplin rohani yang dilakukan oleh Daniel tidak bergantung pada situasi. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hari ini disiplin rohani kita bergantung dengan satu keadaan di sekeliling kita? Makanya kenapa ada banyak orang mudah jatuh, kenapa ada banyak orang mudah lemah. Karena masalahnya imannya bukan bergantung kepada konsistensinya dia kepada Tuhan, tetapi pada lingkungan yang ada. Tapi Daniel tidaklah demikian. Daniel tidak mulai berdoa di saat krisis ada. Tetapi Daniel sudah mempersiapkan dirinya, mempunyai satu kebiasaan disiplin rohani jauh sebelum krisis itu datang dalam hidup dia. Itu sebabnya kita perlu belajar bersama-sama meneladani bagaimana Daniel menjadi berani berbeda sebagai orang yang berdiri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tujuannya adalah apa? Supaya dia mampu menghadapi semua krisis. Dengan apa? Kehidupan doa yang sudah terbangun jauh sebelum krisis itu terjadi. Berapa banyak dari antara kita tiba-tiba kita menjadi mudah goyah. Jangan-jangan kita tidak punya kedisiplinan rohani yang kita bangun jauh sebelum krisis itu ada. Mari mulai dari hari ini, mulai dari kita sekarang kita membangun diri kita. Hubungan dengan Tuhan lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Kita belajar apa lagi? Kita belajar dengan Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami ujian keberanian. Waktu mereka pada waktu rakyat diperintahkan untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar, orang semua bersujud tetapi mereka tetap berdiri. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Dan mereka juga berkata bahwa andai pun Tuhan tidak melepaskan mereka, mereka pun tetap tidak menyembah patung dan menyembah berhala. Jujur ya, kita belajar apa? Kita belajar tentang iman yang tidak bergantung pada segala sesuatu. Iman yang sejati yang dia miliki, yang mereka miliki. Mereka lebih memilih masuk dapur api daripada meninggalkan Tuhan. Mari kita cek. Apakah kita mudah untuk apa? Berprasangka dengan Tuhan. Ketika ada persoalan terjadi, apakah kita merasa bahwa Tuhan jauh dengan kita? Bahkan kita bercuriga dengan Tuhan kalau Tuhan merencanakan sesuatu yang tidak baik. Keberanian lahir dari sebuah keyakinan bahwa Allah lebih layak ditaati daripada manusia. Dan terakhir kita melihat contoh daripada Tuhan Yesus sendiri. Bahwa pada waktu dia mengalami ujian ketaatan mutlak pada saat di Taman Getsemani. Jujur secara manusia walaupun dia adalah Allah, tapi dia adalah manusia yang sempurna. Dia sendiri juga mengalami ketakutan, dia sendiri juga mengalami hal-hal yang begitu tidak menyenangkan ketika masuk dalam sebuah penderitaan. Tetapi sekali lagi di Taman Getsemani itu dia berkata, bukan kehendakkulah, tetapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Yesus punya ketaatan sejati, tetap melakukan walaupun harus menanggung penderitaan. Yesus tidak mencari jalan yang mudah, tetapi Yesus menjadi jalan di mana dia melakukan kehendak Allah. Karena ketaatannya kita menikmati keselamatan sampai hari ini. Mereka memilih berintegritas, baik Yusuf, baik Daniel, Sadrak, Abednego maupun Tuhan Yesus sendiri. Mereka memilih untuk hidup berintegritas sebab mereka hidup tanpa kompromi. Nah, bagaimana aplikasi berani berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan bahas bersama-sama dan kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 yang kita akan pelajari bersama-sama walaupun mungkin masih banyak aspek-aspek yang kita harus pelajari. Tapi dengan waktu yang terbatas kita akan pelajari dari 3 hal tersebut. Yang pertama adalah karir dan keuangan. Di dalam dunia pekerjaan, baik di dunia sekuler maupun dunia sosial, ukuran keberhasilan sering kita hanya melihat dari jabatan yang kita miliki. Atau apalagi gaji atau juga dan kekayaan. Ya, namun sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk memiliki standar yang berbeda di mana integritas itu lebih penting daripada keuntungan sesaat. Salah satu contohnya adalah jujur di dalam pekerjaan. Ya, jujur dalam pekerjaan ini bisa
orang yang berani berbeda akan bekerja dengan jujur. Bukan hanya ketika diawasi, tapi juga saat tidak ada yang melihat. Salah satu contoh adalah tidak memanipulasi laporan. Ya, terkadang kita sebagai pekerja, kita bisa memanipulasi laporan kepada pimpinan kita. Yang bagus-bagus saja yang kita laporkan, yang jeleknya kita umpetin. Banyak loh, ya. Di sini mah nggak ada, semuanya bagus-bagus semua laporannya ya. Memberikan data-data yang menyenangkan bosnya saja, tapi data-data yang tidak menyenangkan dia akan tutupi. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak jujur dari apa yang kita laporkan kepada pekerjaan kita. Demikian juga di dunia sosial. Apa yang sudah kita lakukan? Data apa yang sudah dilakukan? Di mana komselnya maju apa tidak? Maju. Gitu loh ya. Padahal cuma 2 orang. Gitu, berapa? Gitu. Seperti gitulah ya. Lalu apa lagi? Tidak mengambil yang bukan haknya. Nah ini dia. Kalau saya kerja di satu perusahaan yang namanya pulpen, yang namanya pensil, yang namanya penghapusan, itu haknya kita atau haknya perusahaan? Pasti perusahaan dong. Tapi seberapa banyak kita jadi karyawannya, bawa pulpen sampai di rumah bahkan menjadi miliknya. Itu bukan integritas yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Itu hal yang kecil, tapi di mata Tuhan sama. Ya. Dan apalagi bukan hanya ketika tidak menyalahgunakan waktu kerja. Nah ini dia nih. Waktu kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi ketika dia datang udah telat tuh sedikit, ya anggaplah macet. Apalagi di kota Jakarta banyak macetnya kan. Saya juga merasakan seperti itu ya. Nah setelah duduk bukan langsung kerja itu. Waktu kerjanya jam 8. Makan dulu sarapan. Bos supaya kuat, sehat. Ya silakan. Waktu bekerja juga lihat TikTok. Lihatnya nama YouTube. Bahkan lihat film-film. Ya kan. Ada salah satu, saya nggak bisa sebutkan di mana saya bekerja. Dia uniknya dia di sebelah handphone dia film atau nonton bola. Nah, dulu kan ada bola tuh kemarin ya. Satu dia kerja. Saya tegur sama dia, kamu nih bekerja seperti apa? Nanti kalau kamu ketik-ketik itu apalagi yang namanya sekarang kan pekerjaan itu kan secara elektronik. Salah aja kirim, bahaya itu. Bisa kena ke reject dan itu akan merugikan perusahaan tersebut. Gitu loh. Nah, di sini nggak ada, ya kan? Mungkin di sana. Lalu apa lagi, ya kan? Dan tidak mencari keuntungan dengan cara yang curang. Yang namanya prestasi. Kadang-kadang sebenarnya prestasi kita yang tidak dapat. Tapi bisa terbalik loh orang lain yang jual prestasi, kita enggak. Banyak manajer, yang travel manager kepada bawahnya, pada apa bawahannya itu punya prestasi yang luar biasa, tidak mengumpetkan. Tapi seakan-akan dia menonjolkan model yang punya prestasi. Di sini tidak ada. Dan saya percaya itu semuanya harus kita buang jauh-jauh di pikiran kita. Kita harus punya integritas yang datang daripada kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Integritas terlihat dari apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang melihat. Lalu apa lagi? Menepati janji. Katakan menepati janji. Menepati janji. Di zaman sekarang banyak orang muda mengucapkan janji tetapi sulit menepatinya. Ya, kalau hubungan yang namanya kita sebagai orang yang percaya, kata kita harus dapat dipercaya apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh, tepat waktu dan setiap komitmen. Ya, di sini para gembala Arya, di sini ada gembala Sel. Yuk kita berkomitmen. Waktu misalnya jam ibadah. Jam ibadah jam berapa? Misalnya jam 1 di ibadah ketiga, betul gak Per? Ya kan? Datangnya jam 2, ya udah habis. Yang penting hadir. Yang penting nongolkan wajahnya. Dilihat sama gembala areanya atau gembala selnya. Oh dia hadir ibadah supaya gak ditegur. Nah, seperti itu. Nah apalagi yang namanya tepat waktu dalam setiap komitmen. Ya kan? Adalah kalau diundang. Dari divisi Komsel misalnya ya, ada pertemuan distrik 1, distrik 2, distrik 3, atau ada pertemuan gembala area atau gembala sel yang tolong hadir. Ya, itu sebagai integritas kita bersama dengan Tuhan, bukan kepada orang lain, tapi integritas kita kepada Tuhan. Ketika kita melayani kepada Tuhan, yuk kita lakukan yang terbaik. Komselnya datang jam berapa? Lakukan yang terbaik. Ya,
Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk siapa-siapa. Lalu apalagi menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan. Ini bicara masalah tanggung jawab. Setiap orang punya tanggung jawab di dalam pekerjaan, baik hubungan keluarga, suami istri, dan juga anak-anak. Bertanggung jawab kepada setiap pelayanan kita, gembala area dan gembala sel, pastikan ada tanggung jawab yang sudah dipahami. Dan ketika Tuhan diberi kepercayaan untuk tanggung jawab, lakukan kesemaksimalan itu sebagai integritas kita di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan manusia. Dan saya percaya ketika kita pegang itu, maka akan terjadi sesuatu terobosan-terobosan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, orang yang berintegritas dikenal bukan karena banyak bicara, tetapi karena dapat dipercaya. Yang ketiga, mengelola keuangan dengan jujur. Bapak Ibu, uang adalah salah satu ujian terbesar bagi integritas. Ya, tetapi saya harus katakan, memang segala-galanya butuh uang, betul? Mau beli, ya harus ada uangnya, ya. Tapi keselamatan, damai sejahtera, itu tidak semuanya diukur oleh uang. Ada satu kesaksian yang luar biasa dari pimpinan kami. Dia katakan dia ada seorang pemimpin yang mungkin duitnya tanda kutip tidak berseri, gitu loh ya. Mau kemana tinggal beri, kemana tinggal lakukan gitu ya. Tapi dia satu hal yang dia katakan bahwa, Supi benar gak sih sebenarnya damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang? Iya, tapi bisa juga uang mendapatkan damai sejahtera. Kalau kita berintegritas, kalau kita hidupnya benar. Ya, dia kata, gak mungkin lah Supi. Buktinya tuh, gereja-gereja minta sama gue sumbangan dan bla bla bla. Ya terserah Pak, kalau bagi saya adalah damai sejahtera tidak semuanya itu diukur dengan uang. Singkat cerita, dia mencari ada sesuatu yang nggak damai sejahtera, nggak bisa tidur segala macam, udah mau pergi ke Israel dan segala macam. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu semuanya? Dia datang, dia mengikuti apa yang saya katakan. Dia datang dan dia berdoa, dia cari Tuhan. Di situ dia mengalami sebuah pertobatan. Pagi-paginya dia dengar seperti kayak siraman rohani di pagi hari. Di situ dia ditangkap Tuhan sehingga dia menjadi orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan sampai hari ini dia sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Dia katakan benar Supi, ketika kita hidup bersama dengan dia, ketika kita hidup dalam tuntunan firman-Nya, maka ada damai sejahtera dan sukacita. Walaupun mungkin dia bilang, dulu saya makan makanan yang sehat, ayam, daging, kambing semuanya, seafood, terasa hambar. Tapi ketika saya makan tahu tempe aja terasa enaknya luar biasa. Ternyata damai sejahtera bisa membuat sesuatu, suasana sukacita. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita yang sederhana. Amin. Oke, lalu apa lagi? Tuhan tidak melihat beberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memperolehnya dan mengelolanya. Orang yang berani berbicara, orang yang berani berbeda akan mencari penghasilan dengan cara yang benar. Hidup sesuai dengan kemampuan, membayar kewajiban dengan jujur, serta menggunakan berkat Tuhan untuk mencari saluran berkat bagi orang lain. Tidak menipu dalam bisnis. Banyak orang ketika mereka bisa belajar bagaimana untuk berbisnis dengan orang lain. Awalnya dilakukan dengan secara roh, artinya secara benar, betul? Perjanjian begini nanti bagi untung begini-begini. Tapi diakhiri kebanyakan secara daging. Di sini enggak ada, tapi banyak yang dua yang saya dengar. Maka hari itu yuk belajar untuk kita berbisnis untuk tidak menipu, ya. Apa yang kita sudah komitmenkan, apa yang kita sudah sepakati, belajar konsisten untuk kita berintegritas. Lalu apa lagi? Ya, membayar utang dan kewajibannya tepat waktu. Ya, ketika kita berhutang boleh gak? Boleh. Misalnya saya berhutang kepada Ferry, minjem uang dong 100.000, minggu depan saya bayar. Tiba-tiba saya belum bisa ada duitnya. Seharusnya boleh gak telat kita bayar? Boleh. Kita harus konfirmasi ke Ferry. Sorry ya, hari ini saya belum bisa bayar karena belum terkumpul uang 100.000. Tapi ini beda kadang-kadang. Orang yang dihutangkan itu karena sebagai tukang kredit. Lu mana bayar? Kayak tukang kredit lagi-lagi. Seharusnya kan harusnya kita yang tadinya berhutang, harusnya kita yang harus menghampiri orang yang memberi hutang, bukan dibalik gitu loh. Tapi dunia itu sudah luar biasa, tapi di sini tidak ada.
semuanya baik-baik, tepat bayar utangnya. Lalu apa ya? Tidak hidup dengan gaya hidup yang dipaksakan demi gengsi. Artinya oleh karena keadaan segala macam, ya kan tetangga beli mobil harus sama, bahkan harus lebih gitu loh ya. Iri kepada tetangga yang beli A, beli B, tetapi belajarlah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan berkati, ya segitu kita harus tetap bersyukur daripada Tuhan. Ya, nah integritas dalam keuangan bukan tentang banyak atau sedikitnya uang, tetapi tentang kesetiaan mengelola apa yang Tuhan percayakan. Baiklah, kita akan lihat dari aspek kedua, yaitu bicara tentang bagaimana pribadi dan relasi atau hubungan kita. Di tengah dunia yang semakin menganggap dosa sebagai hal yang biasa dan kebenaran bagi sesuatu yang relatif, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Tujuannya supaya kita memiliki satu integritas di dalam pribadi kita dengan cara kita membangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Ya, itu sebabnya kekudusan, menjaga kekudusan sangatlah penting untuk kita lakukan dalam sebuah hubungan. Kekudusan yang dimaksud di sini ya adalah berbicara kekudusan yang bukan hanya konteksnya pada hubungan seksual, bukan. Tetapi kekudusan di sini adalah bagaimana kita memiliki satu hubungan yang dalam dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ada di dalam hidup kita, ada di dalam lingkungan daripada perkenanan Tuhan. Itu sebabnya kita kalau mau terus-menerus berada di dalam kekudusan pada Allah, maka kita perlu menjaga pikiran kita. Kita perlu menjaga apa yang masuk yang kita pikirkan. Apa hal-hal yang kita terima di dalam pemikiran kita itu akan mempengaruhi apa yang akan kita katakan dan akan mempengaruhi juga apa yang menjadi tindakan kita. Nah, itu sebabnya semua pikiran, semua perkataan dan semua tindakan sepanjang seluruhnya untuk menyenangkan hati Tuhan, maka terus-menerus kita akan ada di dalam kekudusan di dalam Tuhan. Tentu saja juga menjauhi pornografi, tentu saja menjauhi perselingkuhan, tentu saja hari ini seks di luar pernikahan. Baik, kenapa BPN kita hari ini benar-benar menjaga setiap pasangan untuk ada di dalam kesucian, di dalam hubungan mereka sampai mereka masuk di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Nah, lalu bukan itu saja, dengan berbagai-bagai segala macam percabulan. Dan terlebih lagi kita harus menjaga batasan yang sehat di dalam hubungan dengan lawan jenis. Maka terus terang di tempat kita di Abalov ini kita punya nilai. Seorang pria melayani seorang pria, seorang wanita melayani seorang wanita. Walaupun ya dengan maraknya LGBT itu pun juga sekarang masih diragukan. Ya, karena begitu dekatnya, begitu baiknya, hal-hal ini ada begitu banyak yang terjadi. Nah, baiknya bagaimana? Baiknya adalah kalau konseling, kalau memang membutuhkan teman, ya ada baiknya bersama dengan kompaknya, lalu kita mendatangi pemimpin kita. Ada gembala sel, ada gembala area, supaya engkau bisa dilayani. Ya, nah, kekudusan bukan berarti tidak pernah dicobai, tetapi memilih untuk tetap taat kepada Tuhan dalam setiap kali pencobaan itu datang. Lalu bicara tentang apa lagi? Kita berani berbeda di zaman sekarang, yaitu ketika berkata benar. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sharing tentang menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, menjadi orang yang dapat dipercaya artinya bahwa semuanya itu bergantung daripada perilaku dan perkataan kita. Ya, bagaimana kita membangun diri kita menentukan hasil yang kita peroleh. Kita akan dilabelkan itu bukan dari orang lain ke dalam, tetapi dari diri kita sendiri yang akan memunculkan. Misalnya contoh seperti saya dilabelkan menjadi seorang yang bawel. Ya betul, ya karena memang saya bawel. Kenyataannya, makanya kenapa orang mengecap saya seperti itu. Nah, makanya kembali kepada kita. Kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang dapat dipercaya, tentu apa yang dikatakan akan sama dengan apa yang kau perbuat. Sekali lagi, apa yang kau ucapkan harus sama dengan apa yang kau buat. Sehingga engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi kalau kita membangun kehidupan yang seperti ini, maka tentunya tidak mudah kita berbohong. Ya, gak usah melebih-lebihkan satu keadaan. Terlebih lagi jangan suka memakai topeng.
Sebab kalau sering kali memakai topeng yang berbeda-beda akan melelahkan. Dan ketika kita terus-menerus dengan memakai topeng yang berbeda, kita sendiri juga akan lelah. Ya, topeng yang mana yang harus kita pertanggungjawabkan? Kita akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya dari perkataan kita. Ya, lah selain itu apa? Kita harus berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu ya, kebanyakan ibadah 3 ini adalah ibadah anak muda, tetapi ada juga beberapa yang umum. Terutama Bapak Ibu kalau punya anak remaja, sekali lagi zaman ini sudah berbeda. Mungkin waktu kita kecil, waktu zaman saya, setiap apa yang dikatakan orang tua gak bisa dibantah. Tapi zaman sekarang, anak-anak sedang mengalami banyak pertumbuhan lewat dengan berbagai hal. Gak bisa lagi metode itu yang hanya metode itu yang dipakai. Tetapi yang bisa dilakukan sekarang adalah menjadikan seorang anak-anak menjadi sahabat buat kita. Sehingga dia bisa apa adanya. Nah salah satu membuat anak-anak ya bisa aman dengan kita adalah ketika kita berani mengakui kekurangan kita sebagai orang tua. Kita harus sadari bahwa kita tidak sempurna sebagai seorang tua, sebagai orang tua. Tetapi anak-anak hari ini sedang bertumbuh, biarlah anak-anak bertumbuh dengan alami. Dia tahu kekurangan orang tuanya, tapi dia tetap respect dengan orang tuanya karena orang tuanya berani terbuka atas hidupnya. Saya pernah melakukan kesalahan. Abram karena saya suruh begini gak mau, saya suruh begini gak mau. Saya sempat mengatakan kepada dia gini, kamu anak liar ya, disuruh ini gak mau disitu. Langsung Abram ngomong loh sama saya. Pada waktu itu dia sekitar 7 atau 8 tahun atau hampir 10 tahun lah kurang lebih. Dia langsung bilang stop mah. Saya memang salah, tapi saya bukan anak liar. Mama boleh ngomong sama saya, tapi saya bukan anak liar. Jadi anak umur segitu aja gak bisa diketak ngomong sembarangan. Apalagi anak yang lebih besar. Mari hari ini kita jadi orang tua wise. Ya, jadilah sahabat buat anak-anakmu. Gandeng mereka dan beri mereka satu rasa aman supaya mereka boleh apa adanya di depan kita. Karena hari-hari ini bahaya LGBT sangat begitu besar. Dan kalau anak-anak kita sudah terjebak di dalamnya akan sulit sekali untuk mengalami satu pemulihan. Bisa enggak? Bisa, tetapi bayar mahal untuk itu semua. Nah, artinya integritas dalam perkataan membuat orang lain percaya kepada kita karena apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita hidupi. Aspek yang ketiga adalah jejak digital. Di era digital yang kita hari ini lakukan, apa yang kita unggah, apa yang kita komentari, apa yang kita bagikan, apa yang kita sukai merupakan bagian dari jejak digital yang mencerminkan siapa diri kita. Kenapa saya ngomong kayak begitu? Contoh kecilnya, saya ini sekarang lagi ngalami masalah kesehatan. Bau saya tendonnya putus di sini. Robek bukan putus. Sorry, robek. Kalau putus gak bisa digerakin. Iya betul sekali. Trip. Nah itulah bagusnya Bapak kita ya. Nah di sininya sobek, jadi memang ini rada susah digerakin ya kan. Terusnya lutut saya juga yang dari 2005 kecelakaan sekarang mulai bermasalah. Dan terakhir lagi kena lagi engkel kiri karena dia itu cedera. Jadi untuk ngobatin ini mau tidak mau saya mulai terapi. Ya, latihan otot juga susah kalau tidak di dalam air. Akhirnya saya memilih ada di dalam air. Karena di dalam air saya pengen tahu dong ya apa terapinya. Itu semua keluar dari pagi, siang, malam itu keluar semua terapi. Dari mana saja. Yang sinilah sampai saya bingung nih terapi yang benar yang mana ya. Karena saking banyaknya. Artinya apa? Jejak digital kita itu akan menentukan siapa diri kita. Apa yang kau sukai, apa yang kau buka, apa yang kau cari itu yang muncul hari ini. Kalau kita buka pornografi. Keluar semua tuh pornografi terus. Coba kita lihat handphone kita. Iya, yang bikini terus semua. Ya kan? Kalau sukanya drakor, keluarnya drakor terus. Semua. Nggak ada habis-habis itu nontonnya. Iya, judul-judulnya ada ya nggak habis-habis lah nontonnya. Habis ini ada lagi, habis ini ada lagi. Nah kalau misalnya Dracin juga begitu. Oh, gitu ya. Yang nggak suka apa saja. Ya, suka apa saja, lakukan apa saja. Buat ibu-ibu yang suka masak, keluar resep terus. Ya, nah tapi cukup hati-hati dengan digital ini. Karena jejak digitalmu kadang-kadang ya kan, kitanya sudah lupa jejak digital kita yang kita sudah konten, yang kita sudah upload, yang kita sudah taruh di media sosial, itu gak hilang. Entar setahun dia muncul lagi.
Ntar 2 tahun dia muncul lagi. Mengingatkan. Kalau pas kita naruhnya atau yang sesuatu yang baik, tentu itu akan memberi dampak yang positif di masa kita. Nah, oleh sebab itu hati-hati mulai hari ini. Kalau engkau mau lakukan sesuatu, ingatlah dulu apakah ini memuliakan Tuhan. Apakah ini membangun? Kita harus bisa apa? Kita harus menyebarkan kasih, kita harus bisa menyebarkan pengharapan dan kebenaran. Ya, jadi sebelum kita lakukan segala sesuatu di dunia digital kita, mari kita juga sungguh-sungguh melihat apa yang kita mau lakukan lewat digital kita. Ya, media sosial kita. Untuk apa? Tidak untuk menghina, tidak untuk mengkreditkan, tidak untuk mempermalukan orang lain. Sebelum kita memposting sesuatu, sekali lagi saya ingatkan, yuk kita koreksi. Yang kita mau taruh ini membangun. Jangan kalau marah-marah dipostingin tuh. Betul, ada jemaat kita yang begitu. Setiap kali ada persoalan di dalam Komsel, saya tahu karena kenapa? Dia munculnya di Facebook. Betul, dia marah sama si A, saya udah kurang lebih tahu udah dia marahnya sama siapa. Itu munculnya di Facebook. Gitu. Ntar dia gak suka munculnya di Facebook. Nah itu kan gak hilang-hilang. Umpatan-umpatan dia. Mungkin hari ini setelah setahun, 2 tahun, dia sudah beres dengan orang yang dia marahin. Tapi jejak digitalnya itu masih nongol di situ. Kenapa? Ya itulah ya kita perlu untuk sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh berhati-hati di dalam dunia digital kita. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk memiliki integritas, untuk berani hidup berbeda dengan benar. Tetapi bukan cuma bertatap muka, tapi juga sesuatu yang berada di balik layar. Oke, oleh karena itu marilah kita memenuhi panggilan Allah. Untuk berani berbeda bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kehidupan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan nama Dia dan menganggungkan nama Dia dan meninggikan nama Dia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Ya, memang Tuhan yang kita nggak pernah kita bisa lihat secara kacamata, tapi bisa dirasakan. Ya, oleh itu jangan takut dengan manusia, tapi lebih takut kepada Tuhan yang kita sembah menjadi Tuhan sebagai Raja dan setia hidup kita. Kita memilih yang benar sekalipun tidak nyaman. Artinya begini Bapak Ibu, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan bukan sekedar percaya, tetapi kita harus pikul salib setiap hari. Kita harus salibkan kedagingan kita harus salibkan ego kita harus salibkan dari segala sesuatu yang tidak benar untuk kita hidup benar. Setialah mulai dari hal perkara yang kecil, apapun yang Allah sediakan atau izinkan, tetap sabar dalam setiap prosesnya. Saya percaya setiap doa orang benar itu akan besar kuasanya, tetapi tidak instan. Untuk kita hidup benar, serupa dengan Kristus, itu butuh proses dalam seluruh kehidupan kita. Setiap mulai dari hal kecil, karena tujuan hidup kita menjadi terang dan menjadi garam di tengah dunia ini. Kami akan tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa Kristus adalah kebenaran sehingga takut akan Dia menjadi dasar hidup kita dalam berperilaku. Kita pun akan dimampukan untuk setia pada kebenaran itu sehingga kita hidup membawa kemuliaan Allah. Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadilah terang di tengah dunia dengan hidup berintegritas. Sebentar kita akan menyaksikan ada kesaksian dari 2 sahabat kami. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perkenalkan saya Rebecca. Saya bekerja di salah satu perusahaan Alkes di mana kita langsung berhubungan dengan user. Satu kali saya berhasil melakukan penjualan ke salah satu user, beliau mengajukan satu permintaan untuk mengubah yang seharusnya. Dan setelah kita hitung dari budgetnya dan ternyata bisa masuk dan akhirnya penjualan terjadi. Beberapa waktu kemudian, mungkin sekitar 3 bulan, user tersebut menghubungi saya untuk meminta satu pertanggungjawaban dari kesepakatan yang sebelumnya.
Sepertinya dengan kalimat atur saja, karena maksud tersebut saya nggak mengerti, saya mencoba menyampaikan kepada pimpinan, kepada atasan saya. Dan atasan saya menyampaikan bahwa kalimat itu kamu harus belajar mengerti. Kamu harus tahu bahwa maksudnya itu adalah bahwa si beliau itu meminta komisi buat dia pribadi. Dan saat itu saya berpikir nggak bisa karena tidak seperti kesepakatan di awal. Saya nggak bisa melakukan hal itu karena di luar daripada apa yang sudah disepakatin bersama. Atasan saya menyampaikan bahwa jika kita tidak melakukan hal seperti itu, kita sulit untuk berhasil di dalam pekerjaan kita ini. Jujur, di dalam proses ini bukanlah hal yang mudah untuk tetap hidup di dalam prinsip kebenaran dan menjadi orang yang berbeda. Akan mengalami masa yang nggak mudah, dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel, akan menyulitkan di dalam pekerjaan. Tapi saya percaya bahwa prinsip kebenaran tetaplah yang utama. Roh Kudus yang di dalam hidup saya akan menolong, memberikan keberanian untuk tetap tampil berbeda, bukan karena pencapaian-pencapaian yang lain, tetapi karena prinsip kebenaran yang harus dipegang. Demikian kesaksian saya, Tuhan memberkati. Shalom, saya Olivia. Saya adalah wanita single yang sering mengalami dan mendapatkan kata-kata, kapan ya kamu nikah? Terus jangan pilih-pilih. Nah itu kadang terjadi ketika ada pertemuan keluarga ya, dan pertemuan ke teman-teman juga. Dan membuat saya itu sebenarnya nggak nyaman. Tapi belakangan ini terakhir-terakhir saya berpikir bahwa kata-kata itu adalah menjadi bentuk perhatian mereka terhadap saya. Dan saya juga belajar bahwa sebuah integritas itu bukan hanya mengenai tentang pekerjaan dan mengolah keuangan, tapi juga bagaimana kita memilih pasangan hidup kita. Dan saya punya pengalaman di tahun 2021 ketika adik saya menikah, di situ ada banyak keluarga besar yang datang ke Jakarta. Dan salah satunya adalah keluarga dari papa. Keluarga dari papa itu tante saya bertanya sama saya, Olive, kira-kira kamu mau gak dikenalkan sama pria kenalan tante? Tapi dengan catatan bahwa saya harus mengikuti kepercayaannya dia. Setelah saya berpikir sejenak, lalu hati saya pun waktu itu tidak damai sejahtera ya mendengar itu. Akhirnya saya menolak dengan sangat halus. Dan ini membuat saya sebenarnya sedikit terkejut juga gitu. Tapi saya percaya bahwa ketika Roh Kudus saat itu berbicara sama saya, bahwa rancangan yang Tuhan kerjakan buat hidup saya adalah rancangan yang terbaik. Ketika saya masih saat ini menunggu, itu adalah waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat saya. Sekalipun mungkin saya masih single hingga hari ini. Dan dalam kesaksian ini mengajarkan saya juga untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan berani berbeda dan berkata tidak, untuk tidak kompromi mengenai tentang pasangan hidup. Dan saya selalu percaya ketika saya tetap setia dan tetap belajar menjadi wanita yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik di waktunya sesuai dengan rencananya. Demikian dari kesaksian saya. Shalom, terima kasih. Sebenarnya dalam dunia bisnis memberikan komisi oke kan? Wajar kan? Iya. Tapi di dalam kesaksian tadi, Rebecca ini harus memberikan komisi tapi dengan cara merugikan perusahaan. Itu yang dia gak bisa lakukan. Ya kan? Ada beberapa dari antara kita yang juga punya kesulitan yang sama mungkin di dalam pekerjaan kita atau di dalam usaha kita. Kalau kita gak lakukan sesuatu pada umumnya, ya melakukan banyak trik-trik, markup harga dan sebagainya, mungkin kita gak bisa berbisnis. Karena waktu dia berbicara kepada pimpinan-pimpinannya bilang gini, itu hal yang biasa. Kalau kita gak lakukan kayak gitu kita gak bisa jualan. Apakah benar kita gak bisa jualan kalau kita gak berbuat sesuatu yang salah? Enggak kan? Tuhan tetap bisa membela kita. Bicara tentang teman kami yang tadi, Olivia. Bukan dia tidak mau menikah. Tapi apakah kita bisa mempertaruhkan masa depan pernikahan kita dengan pria sembarangan atau dengan wanita sembarangan? Itu juga tidak bisa. Dia lebih menghargai waktu Tuhan. Tapi bukan berarti dia tidak mempersiapkan dirinya sebagai seorang wanita yang siap menikah. Dia tetap takut akan Tuhan.
Dia tetap mengerjakan apa yang dipertut dia pekerjakan sambil dia membuka hati, membuka dirinya untuk menerima siapapun yang Tuhan bawa di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus adalah Engkau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita katakan sekali lagi bahwa Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita katakan lagi, kalau kami hidup Tuhan, kami hidup untuk Engkau. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan. Sungguh Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Biarlah selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, selama kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan bukan saja mengajarkan tentang integritas, tetapi Dia mengundang kita untuk hidup di dalamnya. Dunia akan selalu menawarkan jalan yang lebih mudah. Sedikit kompromi, sedikit ketidakjujuran, sedikit mengikuti arus. Tetapi Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk menjadikan Dia sebagai standar hidup kita. Mungkin hari ini Roh Kudus sedang mengingatkan kepada kita tentang satu area dalam hidup kita yang perlu dibereskan.
Mungkin dalam hal pekerjaan, keuangan, perkataan, hubungan, kehidupan pribadi kita, atau bahkan dalam menggunakan media sosial. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengetahui semuanya, tetapi Dia juga Allah yang penuh kasih dan rindu untuk memulihkan hidup kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara mau berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk hidup berani berbeda, untuk tetap setia pada kebenaran Kristus? Jika saudara berkata mau, maka angkatlah tanganmu dan kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, Yes, terima kasih yes, untuk firman-Mu pada hari ini. yes, Kami mengakui bahwa seringkali kami masih takut kepada manusia, yes. masih mencari kenyamanan, dan masih berkompromi dengan dosa. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan Raja dan setiap hidup kami. Yes. Bentuklah kami menjadi pribadi yang berintegritas. Amin. Selaras antara apa yang kami percaya, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan. Yes. Berilah kami keberanian untuk berkata benar, Amin. hidup benar, dan tetap setia sekalipun harus berbeda. Ya. Biarlah hidup kami menjadi terang yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan sekarang saya menantang saudara yang hari ini baru pertama kali hadir dalam ibadah ini dan mau mengambil keputusan menjadi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka ikutilah saya berdoa dan jemaat lain juga mendukung di dalam doa saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku mengakui bahwa aku orang berdosa aku adalah orang dan aku berdosa. perlu Engkau Tuhan Dan aku perlu sebagai Engkau, Tuhan dan Juru Selamat. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hati. Jadilah Tuhan yang memerintah Jadilah dan Tuhan memberikan yang tuntunan sepanjang hidupku. dan memberikan tuntunan Dalam sepanjang nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Yes. dalam Tuhan. Percaya kau bahwa berkat itu datang dari Allah. Yes. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Dan Yes. terimalah berkat yang Tuhan nyatakan pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sepanjang masa. Setiap kita yang menerima berkat berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu.
sebab juga waktu.